Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Video tutorial yang saya akan bawakan hari ini adalah cara mengatasi error unexpected store exception di Windows 11 10.8.7. Ini adalah jenis blue screen of death. Tutorial ini adalah tutorial permintaan dari salah seorang subscriber saya. Beberapa hari yang lalu, mungkin 3 atau 4 hari yang lalu dia meminta. Namanya itu Muhammad Jufri. Dan hari ini dia kembali hadir lalu mengingatkan saya menagih janji. Saya kasih lihat ya, dia punya komen pertama, permintaan pertama, dan juga komen kedua atau permintaan yang kedua. Ini permintaan pertamanya, Pak, coba buat BOSD yang unexpected store. Oke, nanti teman. Kemudian hari ini dia mengingatkan lagi kepada saya, nagih janji sebenarnya. Dia bilang begini, Pak, video blue screen unexpected store exception-nya kapan? Gak sabar aku. Oh iya, tiap kejadian BOSD ini pas lagi main game, Pak. Kalau saya jawab, sorry saya lupa videonya, habis terlalu banyak yang request. Insya Allah saya buatkan videonya hari ini dan kamu besok tonton sore dan lupa ya. Tekan icon bell-nya, itu jawaban saya. Nah teman-teman, kalau kamu mengalami unexpected store exception seperti yang dialami oleh si Muhammad Jufri ini, jangan kemana-mana. Without further ado, let's get tutorial started. Sebelum saya berikan cara mengatasi unexpected store exception ini, akan ada 9 cara ya. Saya ingin memberitahu dulu penyebab daripada unexpected store exception ini. Yang pertama, bisa disebabkan oleh software dan juga hardware yang rusak, tetapi terutama hardware. Yang kedua, bisa juga karena hard disknya yang corrupt. Dan kalau bicara mengenai hard disk, tentu saja kita bicara mengenai hardware atau perangkat keras. Dan yang ketiga, driver kamu sudah usang dan kamu tidak pernah mengupdate-nya, alias drivernya udah tua. Apalagi yang namanya si Jupri ini kan pemain game. Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk ke tutorialnya. Oke, sebelum saya berikan tutorialnya, saya minta kepada rekan-rekan, teman-teman, penonton saya yang belum subscribe, please bantu saya mengembangkan channel saya dengan cara subscribe. Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa dong tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Sekarang langsung saja kita masuk kepada cara yang pertama. Cara yang pertama tentu saja kamu harus update Windows 10 kamu, Windows 11 kamu, Windows 8 kamu. Kalau Windows 7 mungkin tidak ya, karena Microsoft sudah tidak mensupportnya, mendukungnya. Caranya gimana? Kebetulan saya menggunakan Windows 11 ya, jadi kamu masuk saja Windows logo plus I, masuk setting ya. Kemudian kamu Windows update. Sekarang saya sekaligus juga ingin mengecek. Terakhir saya cek itu adalah hari ini ya, jam 00. Sekarang udah jam 1 ini. Kita coba cek update. Oke, setelah mengecek sekitar kurang lebih beberapa detik ya, saya sudah dapatkan bahwa you are up to date. Kamu lihat sini ya, you are up to date. Kamu update. Jadi jangan lupa itu yang pertama ya. Jadi harus update melulu kamu punya Windows. Cara yang kedua itu adalah kalau kamu menggunakan antivirus pihak ketiga ya. Sekali lagi antivirus pihak ketiga, bukan antivirus Windows Defender ya. Coba kamu uninstall, kamu punya antivirus, kemudian kamu install ulang. Ya, jangan sampai itu yang menyebabkan daripada unexpected store exception. Caranya gimana ya? Kamu tahu lah ya, kamu masuk kepada program and features, kemudian kamu uninstall dulu kamu punya antivirus. Cara satu dan cara kedua ini, cara pertama itu wajib, cara kedua itu adalah optional. Sekarang kita masuk kepada cara yang ketiga. Apa itu cara ketiga? Jadi cara yang ketiga itu kamu cek dulu hard disk kamu ya. Jadi jangan sampai hard disk kamu mengalami bad sector atau corrupted atau apalah. Jadi caranya gimana? Kamu masuk saja Windows Explorer, saya berikan cara yang mudah ya. Kalau kamu mau cara yang susah, bukan yang susah ya, yang agak baik, agak lama, saya nanti berikan
thumbnailnya ya, kalau bisa kamu tonton lah. Itu mengenai KDSK, SFC scan, dan DISM scan. 3 tools itu ya, 3 alat itu sangat manjur untuk mengobati yang namanya blue screen of death. Jadi kita masuk disk PC. Kemudian local disk C ini kamu klik kanan, kamu turun ke properties. Nah, di sini kamu masuk kepada tools, lalu kamu lakukan cek yang ini. Kamu bisa lihat langsung ya, you don't need to scan this drive. Kamu nggak perlu scan drive ini. Kenapa? We haven't found any errors. Tidak ada error yang ditemukan. Okay? Nah, kalau kamu seandainya mendapatkan error, atau kamu nggak dapatkan error juga, tapi kamu pernah mengalami yang namanya blue screen of death, kamu jalankan ini, wajib ini. Ya, jangan lupa nih, wajib nih ya. Oke, saya cancel aja. Jadi itu cara yang ketiga. Oke, jadi cek hard disk kamu. Nah, cara yang keempat itu adalah kamu coba matikan fast start up dan sleep mode. Kamu masuk control panel, kamu masuk yang namanya power options, kamu masuk yang namanya ini, choose what the power buttons do, yang ini. Kemudian ya, di sini kan ada fast start up, ini gray out, kalau bahasa Inggrisnya ini nggak bisa dicentang bahasa Indonesianya. Kamu masuk ke sini, change settings that are currently unavailable, rubah settingan yang tidak tersedia ya. Kamu klik ini. Di sini ini fast start up kamu uncheck gini, sleepnya juga kamu uncheck. Jadi jangan lupa itu dua-duanya kamu uncheck, fast start up dengan sleepnya. Lalu kamu jangan lupa lalu save changes. Oke. Kemudian kamu coba restart kamu punya laptop atau komputer. Sekarang mari kita masuk kepada cara yang kelima. Cara yang kelima itu adalah coba kamu kalau baru saja ya menginstall, memasang aplikasi kah atau driver kah, kamu copot dulu aplikasi yang baru saja kamu pasang, kamu copot dulu driver yang kamu baru pasang, jangan sampai itu yang menyebabkan yang namanya unexpected store exception tersebut. Gimana caranya? Biasalah sama ya, masuk control panel, masuk kepada program and features. Di sini ya kamu cari yang mana yang baru saja kamu install, kamu copot. Kemudian juga misalnya driver ya, ada driver yang kamu baru saja install, kamu copot juga. Caranya gimana? Kamu masuk yang namanya device manager. Ini ya, device manager. Kemudian kamu cari yang mana kira-kira yang baru saja kamu install. Uninstall aja dulu. Misalnya ini. Kita ambil saja misalnya kamu baru saja menginstall mouse lah. Kamu klik kanan lalu kamu uninstall. Itu kalau kamu baru saja misalnya install yang namanya driver untuk mouse. Oke. Jadi itu cara yang kelima. Uninstall aplikasi atau driver yang baru saja kamu install. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang keenam. 6 ya. Apa itu? Cara yang keenam itu adalah kalau kamu suka melakukan hal-hal besar ya, mungkin kamu lupa untuk membersihkannya. Jadi kamu remove temporary file. Caranya gimana? Ada banyak cara untuk menghapus yang namanya temporary file. Salah satu caranya adalah kamu tuliskan di sini run. Ini run ya. Lalu kamu tuliskan di sini temp. Lalu oke kan? Ini adalah temporary file. Jadi kamu hapus aja semuanya ini. Kamu select all, kemudian tentu saja kamu hapus ya, ini delete. Kalau yang tidak mau terdelete ya, kalau dia tidak mau terdelete, kamu lupain aja. Kenapa? Karena itu kamu sedang pakai seperti saya ini ya. Ini saya sedang pakai, makanya ada beberapa, masih ada 3 yang belum nggak bisa terhapus. Skip aja. Biar saya paksain juga nggak bisa. Kalaupun bisa, nanti dia akan mematikan saya punya recorder. Sorry, itu cara yang keenam ya. Ini hapus temporary file kamu. Jangan lupa juga itu ya, samping daripada setelah kamu menghapus temporary file kamu masuk lagi recycle bin ya. Ini temporary file tadi, lalu kamu empty, hapus aja. Jadi apalagi kalau kamu suka main game, rajin-rajinlah untuk menghapus yang namanya temporary file. Sekarang, mari kita menuju kepada cara yang ketujuh. Apa itu cara yang ketujuh? Cara yang ketujuh itu adalah kamu matikan file history-nya. Ya, kalau kamu belum pernah ngedengar apa itu file history, kamu masuk control panel, tuliskan di sini control panel. Ini control panel ya. Di control panel ini kamu akan dapatkan ini file history. Siapa tahu file history kamu atau sejarah file kamu itu hidup atau on, kamu matikan.
Kita lihat sini ya. Kebetulan file history saya ini off. Kamu bisa lihat sini ya, file history is off. Sejarah filenya atau riwayat filenya ini off. Kalau dia misalnya on di sini, kamu matikan di sini. Jadi ini kebalikannya. Nah, kalau di sini off berarti nggak perlu. Tapi kalau di sini on berarti kamu harus matikan. Jadi itu cara yang ke-7. Kita tutup. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang ke-8. Apa itu cara yang ke-8? Kalau kamu adalah real gamer ya, pemain gamer sejati misalnya, kamu punya laptop, komputer pas-pasan, maka kamu harus menggunakan yang namanya high performance. Jadi yang ke-8 itu gunakan high performance untuk laptop dan untuk komputer kamu. Khususnya untuk komputer ya, kalau laptop kan ya mungkin dia harus save, harus sedikit save, menyimpan atau buat dia punya laptop agak lama. Tapi kalau kamu betul-betul mengalami ini, kamu harus jalankan namanya high performance. Gimana caranya? Masuk ke control panel lagi. Banyak-banyak kita control panel ini. Masuk power options. Di sini kamu bisa lihat ya, saya menggunakan high performance. Jadi kalau kamu pakai laptop, nggak apa-apa lah ya, kamu pakai high performance saja. Nggak perlu pakai power saving, janganlah ya. Power saving jangan ya. Kalau balance masih bisa, tapi untuk kejadian ini kamu pakai high performance. Jangan lupa itu ya. Ini pakai high performance. Caranya gimana? Misalnya kamu nggak ada high performance-nya, kamu buka create a power plan, lalu next kan. Di sini buat di sini ya. Create yang baru. Buat nih di sini. Ya ini custom 1. Misalnya kamu change di sini, ganti namanya ya. Kamu gantikan aja di sini. Ya, ganti namanya dengan high performance. Oke, jangan lupa itu ya, buat yang baru dan jadikan menjadi high performance. Di laptop itu ada langsung 3 pilihan ya. Power saving, balance, lalu high performance. Pilih high performance. Dan yang terakhir, last but not least, apa itu cara mengatasinya? Sengaja saya taruh di belakang ini yang nomor 9 ya. Kenapa? Karena sedikit beresiko. Yakni kamu upgrade atau flash kamu punya BIOS. Sengaja saya taruh di belakang karena mudah-mudahan dengan cara 1-8 tadi sudah bisa mengobati yang namanya kamu punya error unexpected store exception. Jadi untuk mengupdate ya, untuk flashing BIOS itu agak sedikit beresiko. Nah kalau kamu nggak tahu caranya, tentu saja kamu harus bawa kepada orang yang lebih tahu. Terserahlah bawa ke service center atau teman kamu, yang jelas orang yang tahu caranya untuk flashing yang namanya BIOS. Karena ini agak sedikit beresiko. Kenapa saya bilang beresiko? Kalau kamu salah dalam atau ada sesuatu yang nggak beres ketika kamu flashing, maka laptop kamu, komputer kamu itu akan tidak bisa berjalan sama sekali dan kamu harus membawanya ke service center. Jadi sebaiknya memang kamu harus bawa ke service center aja. Biarkan dia yang tangani. Alright, that's it. Jadi 9 cara ini untuk mengatasi yang namanya unexpected store exception, blue screen of death, mau Windows 11, 10, 8, 7, ini caranya. Yang terakhir tambahan yang ke-10 ini, kalau misalnya ya kamu nggak mau bawa ke tukang servis untuk melakukan, bukan tukang servis ya, service centernya, sorry. Kamu terpaksa harus jalankan reset ya, harus reset ulang. Kamu punya yang namanya Windows. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa. Tapi tolong beri juga saya suka. Kalau ada komen atau ada cara yang terbaik yang kamu tahu, silakan kamu tulis di kolom komentar. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.